Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita membahas tema 3, subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Tujuan pembelajaran di tema 3 ini pada subtema 2 adalah agar kita mengetahui keberagaman apa saja yang ada di lingkungan kita dan kita mengetahuinya. Memasuki materi yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran, Ustazah ingin bertanya dulu dengan kalian, tumbuhan yang harus kita jaga itu apa saja ya anak-anak? Iya, pohon-pohonan. Pohon-pohonan itu untuk apa ya? Iya, pohon-pohonan bisa memberi kita oksigen. Oksigen itu berupa apa? Berupa udara segar yang kita hirup. Iya, pintar. Di sini Ustazah ada gambar. Ini gambar apa ya anak Ustazah? Orang wawancara. Iya, pintar. Ustazah ingin bertanya, orang yang menanya itu disebut wawancara. Iya, pintar. Terus orang yang ditanya itu disebut narasumber. Baik, anak-anak Ustazah sudah paham tentang wawancara. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang materi daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara yang baik. Itu ada yang pertama itu adalah sesuai topik, yang kedua menggunakan kalimat efektif yaitu berupa 5W plus 1H, yang ketiga jawabannya tidak iya atau tidak, yang keempat menggali informasi lebih banyak, yang kelima menggunakan bahasa yang benar, yang keenam pertanyaan tepat atau fokus sasaran, dan yang terakhir berkesinambungan. Selanjutnya Ustazah akan memberitahu apa saja langkah-langkah untuk menulis hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, waktu dan tempat kegiatan. Yang keempat, topik wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Selanjutnya, pembelajaran muatan IPA. Di sini Ustazah ada gambar, kemudian kalian identifikasi fungsi dan bagian hewan tersebut. Di sini Ustazah ada gambar, yaitu gambar ayam dan gambar sapi. Manfaat hewan ayam apa ya anak-anak Ustazah? Iya, dagingnya bisa kita konsumsi untuk kita makan. Terus untuk sapi, susunya bisa kita konsumsi juga kan? Iya, pintar anak-anak Ustazah. Misalkan lagi, ikan dan ayam itu tempatnya di mana? Apakah ikan tempatnya di darat atau di laut? Iya, ikan tempatnya di laut, sedangkan ayam tempatnya di darat. Apakah ikan bisa hidup di darat? Terus Ustazah ingin bertanya dengan kalian, hak dan kewajiban kita dalam menjaga hewan apa ya? Yang pertama, memberi makan. Iya, yang kedua, membersihkan tempat tinggalnya. Yang ketiga, memberikan vitamin jika dia sakit. Ya, selanjutnya, jika kita tidak merawat hewan dengan baik, apa yang terjadi dengan hewan? Iya, hewan tersebut bisa sakit, bisa menjadi ganas, dan bisa mati. Selanjutnya, pembelajaran yang terakhir adalah karya seni rupa mozaik. Ada yang tahu karya seni rupa mozaik itu apa? Oke, Ustazah akan menjelaskan karya seni rupa mozaik itu adalah karya seni yang 2 atau 3 dimensi.
Cara membuat karya seni rupa mozaik itu bahan-bahannya adalah dari kertas tebal, dari biji-bijian, dari daun, kepingan kaca, dan yang terakhir pecahan keramik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah ingin bertanya dengan kalian. Pembelajaran yang kita bahas tadi tentang cara membuat pertanyaan yang baik untuk persiapan wawancara. Yang kedua, tentang menulis hasil laporan tentang wawancara. Yang ketiga, tentang bagian dan fungsi hewan. Yang keempat, tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Dan yang terakhir, tentang karya seni rupa mozaik. Iya. Jadi, kita sebagai makhluk hidup, kita harus melindungi dan melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Sebagai makhluk hidup, kita harus mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebelum menutup pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ustazah ada kesalahan dalam menjelaskan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.